Pada kesempatan kali ini kami akan membahas episode One Piece Film Red bagian 2. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Episode ini berjudul Shinji Dai no Chikai, Ruffy Touta atau A Pledge for the Next Genesis Luffy and Uta, yang artinya janji untuk kejadian berikutnya Luffy dan Uta. Cindy Bugaya memperlihatkan Uta marah-marah dengan tingkah Luffy yang melompat dari tebing hanya karena melatih refleksnya. Kemudian datang Luffy yang seperti biasa merengek kepada Shanks untuk naik ke kapalnya. Ini membuat Uta marah dan mengingatkan Luffy untuk latihan hari ini. Dan pesan Shanks adalah agar Uta menjaga Luffy. Tapi Luffy berkata bahwa dialah yang akan menjaga Uta. Ini membuat Uta merasa sombong karena mau dilindungi bocah seperti Luffy. Ya wajar, Uta lebih tua 2 tahun dari Luffy, maka dari itulah ia memanggil Luffy bocah. Di sana juga Shanks berkata bahwa ia akan segera pergi dari desa sesegera mungkin kepada Makino. Dan melihat mereka hanya berdua saja membuat kami cukup curiga. Apa jangan-jangan anak Makino adalah hasil hubungannya dengan... Oke lanjut, Luffy dan Uta pun berlomba dengan perahu gayungnya untuk mencapai batu di depan lebih dahulu. Namun ternyata setelah didekati, batu tersebut adalah punggung dari Sea King atau belut laut yang akan menjadi legenda karena akan menghilangkan tangan Shanks ke depannya. Dan itu membuat Luffy dan Uta putar balik dan kabur. Sepertinya belum ada pemenang dari mereka. Ada jokes lucu atau mungkin sengaja bahwa Uta berkata, "Duh, kalau Shanks pasti bisa dengan gampangnya menghajar makhluk seperti itu." Ya, andai Uta tahu. Uta juga menyinggung bahwa tempo hari mereka ketemu bandit gunung dan membuat Luffy kabur, yang padahal Uta juga lari dari hal itu. Namun Uta beralasan karena dia adalah musisi dari bajak laut Akagami, dan tugasnya adalah bernyanyi, jadi itu wajar. Di sini akhirnya terungkap impian Uta bahwa ia akan mengelilingi lautan bersama Shanks dan akan menciptakan banyak lagu, membuat dunia bahagia dengan nyanyiannya, dan menciptakan era baru. Luffy pun tak mau kalah bahwa ia juga akan menciptakan era baru, yaitu menjelajahi seluruh dunia. Dan ya, seperti anak-anak pada umumnya, mereka pun tertawa di kala sore dan mereka berjanji bahwa mereka akan menciptakan era baru. Hari itu juga akhirnya Shanks akan pergi dari desa Fushia. Namun sebelum itu Luffy tertangkap di kapal Shanks yang sedang bersembunyi. Oh ya, ngomong-ngomong soal ini mempertegas haki Shanks itu sangat kuat ya. Karena bisa merasakan kehadiran Luffy di kapalnya. Karena sebelumnya Shirohige maupun Roger tak merasakan kehadiran Inu dan Neko yang bersembunyi di kapalnya. Ataukah memang Inu dan Neko skillnya lebih hebat dari Luffy? Oke lanjut. Seperti biasa Uta merasa di atas Luffy dan berkata bahwa akan mengajak Luffy jika Luffy sudah lebih kuat darinya. Dan hari itu pun bajak laut Akagami pergi dengan perpisahan Uta dan Luffy. Dan lanjut, entah sudah lewat beberapa jam atau hari. Sore hari itu kapal Shanks kembali lagi ke desa Fushia. Luffy yang kesepian akhirnya pun bisa bahagia melihatnya. Ia pun mendatangi kapal Shanks namun semua orang mengabaikan Luffy. Luffy pun juga mencari Uta namun tidak ada jawabannya. Tibalah Shanks di hadapan Luffy. Namun tanpa bicara pun Luffy menduga bahwa sudah terjadi sesuatu pada Uta yang membuatnya menangis. Dan Shanks pun menjelaskan bahwa Uta meninggalkan kapal untuk menjadi penyanyi. Tapi Luffy sadar bahwa itu bohong. Karena Uta sangat menyayangi Shanks, jadi pasti meninggalkan kapal itu mustahil. Dan akhirnya Luffy marah dan tak mau bicara lagi sama Shanks. Setelah itu kabar pun menyebar, dan di suatu desa ada Zoro dan Kuina yang masih bertanding. Dan ya, lagi-lagi Zoro kalah. Ayah Kuina yang ada di sana pun membaca koran yang berisikan Pulau Elegia dihancurkan. Terpampang 2 wajah di sana yaitu Shanks dan Ben Beckman. Lalu di desa lain juga ada Usopp dengan kebohongannya. Dan Pameri juga yang membaca koran yang berisikan berita yang sama. Di sana dikatakan bahwa penumpangnya tewas semua. Nah, apa yang sebenarnya terjadi di pulau itu ya? Di tempat lain yaitu Baratie, ada Sanji yang kemampuan kokinya masih di bawah rata-rata. Hingga ia disuruh cuci piring saja. Dan juga di sana beritanya sama, yaitu ia kaget dia menghancurkan satu negara. Kemudian ada Nami yang masih kecil yang selalu berulah.
dan disuruh untuk bermain dengan Nojiko. Ya, Belemere dan Pak Kades pun kaget dengan berita baru itu. Lalu di markas Angkatan Laut, Sengoku merespon hal ini bahwa Pulau Elegia sudah dihancurkan. Begitu pula dengan Garp di sana. Dan ada juga hubungannya dengan Tot Musika. Nah, apa itu? Admin juga tak tahu. Lalu Sengoku juga beranggapan bahwa tingkah Seng sulit diprediksi saat ini. Dan menyatakan bahwa Roger pasti sedih melihat Akagami. Artinya Sengoku sudah tahu bahwa Akagami merupakan kru dari Roger. Namun plot hole-nya adalah saat itu Bagi pun tak diketahui salah satu kru Roger. Padahal umur mereka sama. Apakah memang alasannya karena Bagi di umur begitu belum seterkenal Shanks ya? Padahal bounty-nya di Ace Blue itu 15 juta loh. Cukup terkenal lah menurut kami. Oke, lanjut. Kembali ke desa Fuchsia di mana Luffy masih ngambek dan didatangi oleh Backman. Backman berkata bahwa maafkanlah Shanks karena ada satu atau dua rahasia yang ingin ia pendam dan tak bisa dibicarakan oleh siapapun. Tapi Luffy udah keburu marah dan meninggalkan Backman. Luffy pun mendatangi tempat bermainnya bersama Uta mengingat momen di mana ia manjat tebing bersama Uta. Tapi di sana Luffy dikagetkan dengan kedatangan dua bandit gunung yang sebelumnya ternyata sudah mengganggu mereka. Uta sepertinya menginjak kakinya dan Luffy menyundul perut mereka. Ini membuat bandit tak terima dan akan menghajar Luffy kali ini sampai bonyok. Akhirnya Ben Beckman datang menyelamatkan Luffy dengan melemparkan rokoknya dan berkata akan membawa Luffy kali ini. Dengan tatapan intimidasinya membuat dua bandit gunung tersebut lari terbirit-birit. Jadi apakah Ben Beckman juga memiliki Hausoku no Haki? Ya, kalau punya, nggak kaget sih. Soalnya dia adalah wakil kapten dari bajak laut Akagami. Luffy aja punya Zoro yang bisa haki raja loh. Lanjut, Beckman pun menggendong Luffy pergi dan Luffy yang selalu berkata bahwa ia akan selalu menjadi lebih kuat. Pagi harinya Luffy sepertinya sudah membaik dengan perban di kepalanya. Ia mendatangi Shanks dan mau mengajaknya berbicara lagi. Luffy juga berbohong bahwa ia hanya terjatuh akibat luka di kepalanya. Mungkin ini alasan agar Shanks tak khawatir dengan dirinya. Luffy juga tak mau membahas masalah Shanks dengan Uta lagi yang membuat Luffy terlihat dewasa sekali. Makino pun membawakan makanan kepada Luffy dan Luffy berjanji akan membayarnya dengan harta karun suatu saat nanti. Shanks dengan kecerdikannya pun akan merayakan kedewasaan Luffy dengan menaruh bendera X pada makanannya. Ini membuat Luffy senang, tapi ini membuat Shanks dan seluruh krunya menertawai Luffy. Karena ini membuktikan bahwa Luffy masih anak-anak karena senang dengan hal seperti itu. Lalu di Marijo saat ini para Gorosei sedang membicarakan Shanks dan bahkan tak tahu di mana lokasi Shanks saat ini. Dan berkata ia sudah merepotkan sekali sekarang. Kembali ke masa kini di mana Usopp membawakan koran baru kepada Luffy. Dan berkata bahwa Sang Diva alias Uta akan segera menyelenggarakan konsernya. Dan seperti biasa Sanji sangat suka dengan wanita dan ini membuat Zoro mengejeknya. Untunglah ada Nami yang memisahkan. Yaps, Nami, Robin, dan Brook ingin melihat konser pertamanya. Begitu pula dengan Franky dan Chopper. Kemudian ada Jinbe yang siap putar haluan demi permintaan kapten. Dan akhirnya tujuan Luffy dan kawan-kawan adalah Pulau Elegia. Lalu di Pulau Elegia, Uta pun masih tetap sama dengan mimpinya. Sambil membawa dial yang mengeluarkan musik, ia mengingat masa kecilnya dengan Shanks yang sepertinya sudah ia lupakan. Apakah Uta sudah sangat marah dengan Shanks? Apa yang terjadi di masa lalu mereka? Lalu di sisi lautan, kapal bajak laut Akagami sedang berlayar, di mana Shanks dengan muka seriusnya menatap ke depan. Jadi apakah yang akan terjadi ke depannya? Kita nantikan saja ya. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan dan masukan, silakan komentar saja di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.